Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hidup bukanlah seperti permainan lato-lato. Di balik keindahannya, ada kebisingan yang dilahirkan. Di balik sikap saling ingin membenarkan diri, ada benturan keras yang harus kita hadapi. Maka hendaklah kita saling menasehati selagi hari kita untuk hidup masih ada saat ini. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan kebijaksanaan-Mu yang agung, arahkanlah hati kami, sehingga setiap lembaran hidup kami dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami semua sungguh dimampukan untuk hidup di dalam kasih-Nya dan menghasilkan buah kasih yang berlimpah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada bacaan pertama pada hari ini, dalam surat kepada orang Ibrani jelas ditegaskan di sana. Hendaklah kalian saling menasehati setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Dari permenungan ini saya serta kita semua diajak untuk melihat dan merenungkan pada permainan lato-lato yang saat ini begitu populer. Permainan ini terdiri dari tali dan dua benda bulat yang dengan tekanan tertentu, dengan gerakan dan ritme yang terus-menerus diciptakan, akhirnya bisa menimbulkan suara yang sangat merdu. Tetapi juga pada saat yang sama, suara yang dihasilkan bisa mengganggu ketenangan orang lain. Di sisi lain, permainan ini juga bisa membantu kita untuk fokus, untuk semakin belajar mengendalikan diri. Hari ini kita semua diajak untuk merefleksikan dengan mengambil permainan yang begitu dekat dengan anak-anak saat ini. Semakin keras kita memperjuangkan diri kita, semakin besar benturan yang akan terjadi secara teratur. Dan akhirnya benturan itu menghasilkan suara-suara bising yang mungkin mengganggu dan membuat hidup kita semakin kehilangan maknanya. Saya serta kita semua diajak untuk berani belajar hidup dengan prinsip yang tepat dan benar. Ada begitu banyak orang menasihati saya serta kita semua. Tetapi ada juga begitu banyak nasihat yang tujuannya bukan untuk memperbaiki, tetapi menjatuhkan. Yang ditekankan di dalam surat kepada orang Ibrani adalah nasihat-nasihat yang membangun. Nasihat-nasihat yang membuat saya, serta kita semua menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan hendaklah kita saling menasehati. Jangan hanya sekedar menunggu ketika teman, saudara, atau orang yang paling kita sayangi tersesat, jatuh, dan jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Mencintai yang sejati tidaklah merusak masa depan
ataupun pribadi yang paling kita kasihi. Lihatlah, Tuhan Yesus Kristus mengasihi manusia. Karena ia tidak ingin manusia dikuasai oleh maut selama-lamanya, ia melaksanakan dalam ketaatannya kepada Bapa. Ia sama sekali tidak mengajarkan untuk merusak sesama, untuk tidak mengganggu ketenangan sesama. Menasehati itu senantiasa mengarahkan orang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Injil pada hari ini sangat menarik untuk kita renungkan dan kita refleksikan. Kisah Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta yang dikisahkan di dalam Injil suci menurut Markus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Itulah yang dikatakan oleh si kusta ketika Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki? Kita belajar dari si kusta. Ia tidak tinggal diam. Ia datang meminta, menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Ia ingin sembuh, tetapi tidak cukup dia mengatakan, saya ingin sembuh, saya ingin berubah, saya ingin meninggalkan sesuatu yang buruk. Tetapi ada usaha, ada kepercayaan yang dibangun di dalam niat yang tidak hanya terungkap dalam kata-kata, tetapi juga di dalam tindakan nyata. Dalam pribadi si kusta, ia melakukan sikap rendah hati dengan memohon, dengan kata-kata, kalau engkau mau adanya keterbukaan penyelenggaraan ilahi. Tetapi seringkali yang membuat kita terhambat untuk berubah dan menjadi pribadi yang baru ialah sikap seperti ini. Saya juga manusia. Saya manusia lemah. Saya juga pasti punya kelemahan. Kelemahan tidaklah dijadikan pengecualian untuk membenarkan apa yang salah. Bahkan ada yang mengatakan, saya sudah terlanjur menyayangi atau mencintai pilihan saya. Tetapi itu adalah sesuatu yang salah. Namun kita tetap kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi niat kita. Niat tidaklah cukup hanya sekedar ungkapan, tetapi juga perbuatan dan tindakan nyata yang menuju pada kebaikan. Perlunya ada keterbukaan dan juga keyakinan. Lihatlah, ketika ada usaha, ketika ada tindakan, tidak mengeluh atau menjadikan kelemahan kita sebagai pengecualian untuk membenarkan apa yang salah. Si kusta menunjukkan kepada kita semua, mukjizat terjadi karena keterbukaannya pada karya rencana Allah, kerendahan hati, dan ia tidak menjadikan kekurangannya sebagai alasan untuk tidak datang dan memohon dengan rendah hati. Sikapnya ini menjadikan hidupnya penuh berkat, bahkan ia dipulihkan dari sakit kustanya. Maka hendaknya jika kita ingin tetap hidup dan bahagia, lakukanlah apa yang menjadi niat baik kita. Jangan jadikan kelemahan kita sebagai pengecualian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukanlah permainan yang hanya ada kalah dan menang, tetapi hidup adalah tentang seni memilih di dalam pilihan kehidupan. Jika Anda, saya, serta kita semua diberikan kesempatan, mengapa kita harus angkuh
dan membuat pengecualian. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar hidup kita penuh berkat dan kebahagiaan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.